Halo, selamat datang di Psikopen Series bersama saya, Bu Lela. Nah, pada video kali ini adalah berisi tentang orientasi dan kontrak kuliah di mata kuliah umum Psikologi Pendidikan atau kita singkat dengan nama Psikopen. Oke, ini adalah perkuliahan perdana ya, betul, di pertengahan Februari tahun 2022. Semoga teman-teman selalu sehat, meskipun pandemi, meskipun kita tetap WFH, tetap studi from home juga, tetap sehat, dan semangat gitu ya dalam belajar. Bahwa belajar daring itu sangat menyenangkan, itulah yang perlu untuk kita tanamkan. Dan kita tanamkan dalam diri kita maupun kita tanamkan ke calon anak didik kita nanti, gitu ya. Oke, ini adalah materi perkuliahan, ibaratnya adalah menu yang akan teman-teman santap gitu ya, selama 1 semester ini bersama Bu Lela. Ada 16 kali pertemuan, 8 pertemuan awal itu adalah bagian untuk UTS, selanjutnya adalah untuk bagian UAS. Nah, pertemuan pertama adalah pengantar psikologi pendidikan dan juga sekaligus kontrak kuliah yang akan kita bahas setelah slide ini ya. Kemudian kita akan belajar tentang hakikat psikologi pendidikan dan guru sebagai agen pembelajaran. Nanti juga akan ada videonya tentang bagaimana sih hakikat psikologi pendidikan itu dan apa saja kompetensi seorang guru agar bisa sukses menjadi sebagai seorang gitu ya agen pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mulai masuk di teori psikologi gitu ya, yang nanti akan kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah kita akan belajar dulu tentang konsep dasar atau hakikat dari perkembangan itu sendiri itu seperti apa. Mulai dari manusia itu kecil, lahir, bahkan sebelumnya ya, dari konsepsi, kemudian dalam kandungan, lahir, anak-anak, nanti remaja, dewasa, lansia, dan meninggal, kita akan pelajari itu. Kemudian nanti juga belajar tentang perkembangan kognitif, cara berpikir ya, dan bahasa. Dan selanjutnya perkembangan sosial dan moral terkait dengan kondisi lingkungan sekitar manusia gitu. Di 6 motivasi belajar, bagaimana nanti kita akan merancang gitu ya, bagaimana men-setting, memodifikasi sebuah lingkungan belajar agar siswa ini semangat untuk belajar, untuk meraih prestasi, untuk mau mencari tahu gitu. Kita akan belajar tentang konsep dan aplikasinya nanti. Terus pertemuan ke-7 hakikat belajar dan pembelajaran dan ditutup oleh UTS. Ya, nanti UTS-nya pilihan ganda lewat Google Form. Nah, setelah UTS kita akan lebih fokus ke pembelajaran yang menggunakan pendekatan perspektif psikologi gitu. Pertama adalah behavioristik terkait dengan keperilakuan, behavior ya, perilaku. Jadi nanti bagaimana kita bisa memodifikasi sebuah pembelajaran dengan pendekatan keperilakuan. Nanti ada reward and punishment, terus nanti akan ada belajar dari berbagai ahli di bidang behavioristik. Kemudian nomor 10, belajar tentang pembelajaran kognitif, cara berpikir. Bagaimana sih cara kita untuk menyediakan fasilitas belajar kepada siswa dengan pendekatan kognitif. Bagaimana nanti kita akan bicara dan belajar tentang apa itu ingat dan lupa, bagaimana cara untuk menguatkan memori siswa dalam belajar, dan lain sebagainya. Terus 11 pembelajaran humanistik. Nah, ini khasnya psikologi juga ya, terkait dengan memanusiakan manusia, humanis gitu ya. Jadi kita menganggap siswa itu bukan robot, menganggap manusia yang penuh potensi, tinggal nanti bagaimana caranya guru itu untuk memfasilitasi mereka agar mereka bisa terblow up potensinya menjadi sebuah kompetensi gitu ya. Kemudian pertemuan ke-12 belajar tentang pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual, gimana kita bisa menyeting sebuah pembelajaran yang didasarkan dari experience siswa dan juga konteks atau batasan
situasi dan kondisi di lingkungan tersebut gitu. Jadi nanti kita akan baca 2 hal itu. Terus yang ke-13, asesmen hasil belajar ya, ada nanti. Jadi ini bagaimana seorang guru itu kan bukan hanya bisa merancang, memberikan pembelajaran, tapi juga bisa menilai gitu. Nah, kita akan belajar cara-cara menilai hasil belajar. Berbagai macam jenis nanti. Misalnya ada portofolio, ada ujian praktek, ada tertulis, macam-macam gitu ya. Terus nanti 2 pertemuan akhir kita akan fokus ke review. Pertama adalah kita pengayaan ke jenis metode ini dari 9 sampai 12. Kemudian di 15 akan kita bungkus menjadi sebuah tryout untuk persiapan UAS. Karena nanti UASnya akan diselenggarakan terpusat oleh UNES di ujian UNES ACID gitu ya, dan biasanya pilihan ganda mencakup seluruh materi dari materi 2 ini sampai nanti 13 gitu. Jadi kita perlu untuk tryout dulu biar semakin mantap dan semangat gitu ya, hasilnya juga akan memuaskan di UASnya nanti. Next, ini jadwal kuliah di rombelnya Bu Lela, ada 3 rombel ya, saya namakan rombel 1, 2, 3 di hari Selasa, dan ada Rabu pagi dan siang, ada 3, dan sudah kita bikin WA grupnya ya untuk memudahkan komunikasi, dan segala jenis informasi pembelajaran akan saya upload, saya pandu di Elena pastinya. Nah, ini alokasi waktu 2 SKS kita, Psikopen, ada tatap muka, ada tugas mandiri, dan juga ada tugas terstruktur. Jadi nanti yang sekitar 100 menit hampir 2 jam itu hanya di sini ya. Ada tugas mandiri dan tugas terstrukturnya juga. Oke, ini adalah alokasi waktu tertentu tatap muka kita ya di setiap pertemuan. Jadi nanti 30 menit pertama kita akan menonton video pemaparan materi dari dosen di YouTube. Nanti bisa dari karya saya ya maupun dari dosen MKU lain, akan saya sisipkan linknya di Elena. Teman-teman bisa menonton dulu, jadi ada pengantar materinya dulu gitu. Terus 30 menit berikutnya kita akan melakukan aktivitas student active learning. Ini yang akan saya gunakan. Jadi tidak hanya materi ceramah saja, tetapi nanti saya akan memandu teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk aktif belajar mandiri gitu ya. Nanti akan saya pandu dengan berbagai macam metode yang menarik pastinya ya, dan menyenangkan, semoga ya gitu. Terus nanti di 40 menit akhir kita akan diskusi di Elena saja. Ada Q&A di sana barangkali, atau ada bahan-bahan topik diskusi yang akan kita diskusikan di sana. Jadi 30 menit ini ya aktivitasnya macam-macam, nanti bisa Zoom, bisa lewat Google Drive, Elena, dan lain-lain gitu ya, aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Oke, ini untuk komponen penilaiannya nih yang ditunggu-tunggu ya. Pastinya akan ada 6 komponen penilaian. Wah, cukup banyak nih memang. Lebih detail ya. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, ini keaktifan dan diskusi via Elena dan Zoom. Nanti akan jadi poin keaktifan, lumayan ya, 20%. Terus ada hasil proyek, ini adalah karya haki berkelompok gitu ya. Nanti akan bolehlah bentuk kelompok-kelompok, teman-teman akan mendapatkan materi per pertemuan tadi dan membuat sebuah karya apapun, misalnya boleh puisi, boleh lagu, boleh musik, boleh artikel, boleh apapun nanti ya, karya-karya yang bisa diajukan menjadi hak kekayaan intelektual. Nanti di pertengahan di bulan Mei 2020 ya, UNES lewat LP2M di bagian sentra haki akan membuka pelayanan pendaftaran haki free bagi mahasiswa UNES. Jadi nanti akan kita daftarkan ke sana tiap kelompok. Jadi outputnya nanti setelah lulus dari mata kuliah ini, teman-teman punya nih satu sertifikat haki gitu ya, yang pastinya nanti akan bermanfaat untuk teman-teman ketika jadi minimal jadi SKPI gitu ya. Nanti juga bisa menjadi
kredit poin yang lain kalau misalnya teman-teman ikut lomba, ikut mawapres atau ikut apa gitu ya, itu bisa dikreditkan dan poinnya juga lumayan banyak. Nanti akan kita diskusikan lagi tentang karya Haki ini ya. Gitu. Kemudian ada tugas 5%, ini mind map bersifat individual, kuisnya 5% random di salah satu materinya, nanti akan lewat via kuisis individual, kemudian UTS-nya dan UAS-nya online gitu ya. Yang satu lewat Google Form, yang satu lewat ujian. Oke, ini adalah etika menghubungi dosen. Nah, kita juga perlu belajar untuk itu. Nanti Komting bertugas untuk berkoordinasi dengan dosen secara japri boleh gitu ya. Jadi nanti teman-teman berusaha, teman-teman sepakati untuk memilih siapa komtingnya yang akan berkomunikasi langsung dengan beliau gitu. Nah, sedangkan mahasiswa nanti konsultasinya atau bertanyanya via Zoom, Elena atau WA Group di jam dan hari kerja gitu ya. Jadi nanti yang japri hanya Komting saja ya. Yang lainnya bisa disampaikan ke Komting. Jadi nanti Komting bisa ke saya dan saya ke Komting ke mahasiswa umum gitu. Atau langsung ke WA Group aja nggak apa-apa. Kemudian untuk hasil penilaian nanti akan saya update secara berkala. Jadi nanti di akhir ada waktu khusus untuk konfirmasi nilai akhir. Saya tidak menerima komplain di akhir semester yang tanpa dasar gitu ya, karena semua sudah saya update. Kalau ada yang kurang kosong juga akan saya infokan. Jadi mohon untuk melengkapi banget ya semua tugas dan ujiannya. Kalau ada yang bolong satu, maka nanti pembaginya tetap sama. Kalau pembaginya sama, ya nilainya akan kecil gitu ya. Oke, ini terus referensinya ya, sudah saya paparkan di Elena, referensinya menggunakan bahan ajar dari UNES. Begitu teman-teman, pengantarnya, orientasi kontrak kuliahnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di Zoom setelah teman-teman menonton video ini. Sampai jumpa, salam Psikopen Series.